Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Nah, ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu saya kira tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kejurukan sudah dikebuk dulu. Merasa colong nggak sih? Colongan nggak sih Pak dengan ini? Ya sekali lagi ini manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya saya kan nggak tahu Pak. Kaget nggak Pak dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Omongan politisi konon memang nggak bisa dipercaya. Omongan mereka keluar sesuai dengan kepentingan politik mereka saja. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu, yang omongannya nggak bisa dipegang. Mungkin hampir semua politisi seperti itu. Tapi di antara semua politisi, tampaknya memang Pak Jokowi ini yang paling mahir dalam urusan tipu-menipu ini. Makanya sampai-sampai kemudian muncul julukan populer, sen kiri, belok kanan. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh politisi P3, yakni Gus Romi, Muhammad Roma Hurmuzi. Jauh sebelumnya, majalah Tempo pernah membuat cover yang menyindir Pak Jokowi yang suka berbohong ini, yang nggak konsisten antara omongan dan tindakannya ini. Mereka menampilkan Pak Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang seperti Pinocchio, boneka yang hidungnya bakal memanjang kalau berbohong.
Ketika itu, majalah Tempo mengulas ingkar janji Pak Jokowi kepada para penggiat anti korupsi soal pemilihan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu, Pak Jokowi sempat berjanji akan memperkuat KPK. Tapi pada kenyataannya, dia ikut arus melemahkan komisi tersebut. Soal kebiasaan berbohong Pak Jokowi, ini kemudian mendapatkan pengukuhan dalam karya patung yang dibuat oleh seniman Mas Butet Kertarejasa. Patung tersebut menampilkan lelaki kurus dengan pakaian Raja Jawa seperti yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Uniknya, lelaki tersebut punya hidung yang panjang seperti Pinocchio. Karya ini memang tidak menyebutkan bahwa patung tersebut adalah gambaran dari Pak Jokowi. Tapi kecerdasan kita tentunya bisa menarik garis hubungan di antara patung tersebut dan kritik kepada Pak Jokowi. Soal kebiasaan dan budaya berbohong dalam bungkus pencitraan, ini kemudian mendapat telaah tajam dari cendekiawan Sukidi dalam esainya yang bertajuk Pinocchio Jawa, yang kemudian viral di media sosial. Di situ mesti tidak menyebut nama Pak Jokowi, secara tajam Pak Sukidi membedah perilaku-perilaku seperti yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Di dalam esai tersebut, Pak Sukidi mengingatkan bahaya besar yang dibawa oleh pemimpin yang berkarakter Pinocchio Jawa. Menurutnya, di penghujung masa pemerintahannya, Pinocchio Jawa mewariskan budaya kebohongan dalam berpolitik tanpa rasa bersalah sedikit pun. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Mbak Rini Budoyo. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang terjadi saat-saat ini. Kita bisa menyadari memang bahwa dengan berbagai macam situasi-situasi politik yang ada, tentunya kita harus memberikan nilai-nilai yang baik untuk negara ini, supaya negara ini dapat terkendalikan dengan tepat dan tanpa ada yang namanya merugikan masyarakat. Karena sering bohong, ya, seorang figur yang kita percayakan dari dulu, dari tahun ke tahun, dan berbagai macam aib yang ia buat ternyata, dan itu tentunya membuat masyarakat mulai tidak percaya lagi dan tidak suka lagi dengan orang-orang seperti itu. Hanya dengan kepentingan keluarga rela menabrak konstitusi, rela melanggar aturan-aturan yang ada. Ketika sennya ke kiri maka beloknya ke kanan, ketika sennya ke kiri ke kanan maka beloknya ke kiri. Itu yang dilakukan oleh seorang Mulyono. Mulyono sang Raja Jawa yang kita kenal memang diam-diam itu tapi mematikan. Ada banyak masyarakat yang meminta adili Mulyono, adili kroni-kroninya, adili keluarganya. Kenapa mereka meminta itu? Karena siapapun itu, bagi yang melanggar aturan dan hukum, maka ada sebuah konsekuensi yang wajib untuk dia terima. Kalau ada uangnya tahu, kalau tidak ada uangnya tidak tahu. Dia saja tidak tahu ijazah aslinya di mana, sampai sekarang tidak tahu. Tidak ada yang bisa dipercaya dari seorang pengkhianat dan perusak demokrasi, konstitusi, hukum, serta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah yang terjadi, teman-teman. Kapan ya korupsi Blok Medan diusut KPK? Itu sangat sulit karena orang-orang di KPK itu adalah orang-orang titipan Mulyono. Kenapa dia menitip orang-orang di sana? Karena dia tahu ketika dia bukan presiden lagi nantinya, maka dengan sangat mudah KPK, kalau bukan orangnya, mereka memeriksa hal itu. Tetapi karena itu titipannya Mulyono, maka sangat sulit untuk memberikan sebuah progresif dalam bergerak untuk menyidik dan menelusuri kasus Blok Medan. Asumsi saya, orang yang takut sama Jokowi adalah orang yang tersandra dalam arti korupsi dan Jokowi punya bukti dan kartu asnya.
Menjabat 2 periode hanya mewariskan hutang dan carut-marut negeri dengan maraknya praktek-praktek korupsi di BUMN. Berbagai macam korupsi-korupsi yang terjadi di negara kita itu sangat luar biasa. Dulu kita sangat mengagumi Jokowi, sangat mengaguminya. Tapi seiring waktu, di saat dia mulai mengorbitkan anak-anaknya dan omongannya yang esok tempe, dele serta menantu dan keluarga lainnya, rasa kagum jadi hilang tanpa berbekas sekalipun, karena sudah sangat besar tindakan-tindakan yang ia buat hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga. Hitung kekayaan pejabat serta keluarganya sebelum menjabat dan setelah menjabat. Kalau ada yang janggal harus dipertanyakan, dari mana datangnya, berarti itu hasil korupsi, yang seharusnya dipertanyakan hal-hal seperti itu. Jokowi ini benar-benar nggak bermoral, bikin malu bangsa Indonesia, di mana Presiden Indonesia ke-7 ijazahnya benar-benar palsu parah. Orang ini pembohong besar karena pada waktu jadi Presiden ijazah palsu, itulah yang terjadi. Nah, teman-teman ya. Hanya mantan Presiden Jokowi yang tidak bisa dipegang ucapannya dan perbuatannya. Dan juga posisi RV memberikan sebuah rewards kepada Jokowi yang dimana beliau terindikasi korupsi terbesar di dunia, dan itu sangat memalukan sekali. Oke, nah baik teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.